yang banyak tidak diketahui oleh manusia. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka bisa jadi dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang ia mengembala di sekitar tanah larangan. Yushiku ayyarta'a fihi, maka bisa jadi dia masuk ke tanah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malakin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki larangan-larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah bahwasanya di antara batasan-batasan Allah, larangan-larangan Allah adalah perkara yang diharamkan olehnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Fa idza soluhat soluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baik seluruh anggota tubuh yang lain. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Namun apabila segumpal daging tersebut buruk, jelek, maka akan menjadi jelek anggota tubuh yang lainnya. Dan segumpal daging tersebut adalah al-qalbu, yaitu hati. Ini adalah hadis yang ke-6 disampaikan oleh penulis ya dalam rangka menjelaskan sifat wara, yaitu sebagai bentuk kehati-hatian agar kita meninggalkan perkara-perkara syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Sahabat yang masyhur di telinga kita, di mana keduanya, yaitu bapaknya Bashir dan juga anaknya Nu'man, keduanya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nu'man termasuk sigorus sahabah, yaitu sahabat yang mendapati Islam masih kecil. Ya, karena para sahabat itu ada dua golongan, ada kibarus sahabah dan ada sigorus sahabah. Kibarus sahabah adalah mereka yang mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah beranjak dewasa. Adapun sigorus sahabah, mereka yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan mereka belum mencapai usia baligh. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Umar, dan juga ini Nu'man bin Bashir. Dia lahir pada tahun ke-1 Hijriah. Berarti ketika Nabi wafat dia baru berusia berapa tahun? Nabi wafat tahun berapa? 11 Hijriah. Berarti ketika Nabi wafat dia berumur 11 tahun. Nah, dia adalah sahabat yang mulia, yaitu Nu'man bin Bashir, yang dia menjadi khalifah, menjadi gubernur di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Syam, maka dia pun ditunjuk untuk menjadi gubernur yang ada di Kufah. Ya, ada kisah yang sangat menakjubkan, yaitu ketika terjadi peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang dilakukan oleh para pemberontak, oleh orang-orang Khawarij. Maka setelah terbunuhnya Utsman, ya dialah yang membawa bajunya. Dia bawa ke Syam untuk dia berikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tujuannya adalah agar Muawiyah menuntut orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan dihukum dengan hukum qisas. Ya, inilah awal mula terjadinya fitnah, yaitu perang Siffin antara pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukan Ali bin Abi Thalib. Dan keduanya tidak ada yang salah,
karena ya keduanya memiliki ijtihad masing-masing. Kemudian inti dari hadis ini yaitu di mana Nabi SAW mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang masih samar hukumnya. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara-perkara dalam agama itu ada 3 macam. Yang pertama, ada yang sudah jelas kehalalannya. Baik itu berkenaan tentang makanan, ya, perbuatan, adat istiadat atau apa saja. Seperti kaidah yang sangat penting untuk kita pahami bahwa asal semua makanan adalah halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Demikian pula asal segala sesuatu bagi kita itu boleh untuk dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Seperti misalnya kalau kita ditanya apa hukum makan nasi, apa hukumnya? Halal. Apa hukum makan daging kambing, daging ayam? Halal. Artinya sudah jelas apa? Kehalalannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu perkara yang sudah jelas keharamannya. Perbuatan seperti zina, mencuri, merampok, korupsi, ghibah, namimah, semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang telah jelas keharamannya. Atau juga berupa makanan ataupun minuman, khomer, bangkai, darah, babi, anjing, setiap binatang yang memiliki taring yang buas, memiliki kuku tajam yang buas, ya, maka semua itu adalah makanan yang apa? Haram. Artinya sudah jelas hukumnya haram. Oleh karena itu apa faedahnya? Jika sesuatu itu telah jelas kehalalannya dan keharamannya. Maka faedahnya yang pertama, kita sebagai seorang muslim tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan kita juga tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kecuali ada dalil yang menunjukinya. Selama tidak ada dalil yang menjelaskan itu adalah haram, maka kembali kepada hukum asalnya. Seperti sering ada yang bertanya, apa hukum mengkonsumsi hewan yang hidup di 2 alam? Alam apa? Alam gaib sama alam nyata gitu. Air sama darat. Ya, orang kita menghukuminya apa? Haram. Ya, sebagian mengharamkan hewan yang hidup di 2 alam. Ya, maka kita katakan hukum asal semua makanan adalah halal. Kalau ente mengatakan itu haram, maka kita tuntut kepadanya untuk mendatangkan apa? Dalil. Dan ternyata tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di 2 alam. Seperti misalnya apa? Kepiting. Kalau kodok ada dalil yang mengharamkannya. Ya, kodok ada dalil yang mengharamkannya. Ya, sebagaimana disebutkan ada seorang tabib yang bertanya kepada Nabi SAW tentang kodok. Nabi menjelaskan itu adalah haram. Baik kodok bangkong, kodok Cina, kodok apa segala macam ya. Ya. Nah, demikian pula kepiting, ya, semua hewan yang ada di muka bumi ini semuanya adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya, walaupun mungkin sebagian kita menyatakan, itu menjijikkan. Makanya batasan hewan itu menjijikkan, batasannya adalah apa? Syariat. Bisa dipahami? Sesuatu itu dikatakan menjijikkan, patokannya bukan manusia, tetapi adalah syariat. Karena kalau dikembalikan kepada manusia, maka akan terjadi perselisihan. Sebagai contoh misalnya,
Hukum makan bekicot. Orang kita disebut namanya apa? Keong racun. Apa hukumnya? Apa hukum jemaah? Boleh enggak? Halal. Mungkin kita merasa itu jijik gitu kan. Tetapi di sebagian tempat justru itu makanan yang paling enak. Ya, di Kediri kalau antum keluar rumah bukan sate ayam, sate kambing, tapi sate apa? Bekicot. Keripik, bekicot ya kan. Ya, jadi ini sesuatu yang sudah jelas kehalalannya, tidak boleh kita mengharamkan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadzib. Janganlah kalian mengatakan dengan lisan kalian karena kedustaan, ini halal, ini haram. Ya, kecuali jika memang ada dalilnya. Makanya Nabi SAW ditegur ketika beliau mengharamkan madu. Turunlah surat apa itu? At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu? Ya. Nah, kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika memang sudah jelas yang halal yang haram berkaitan tentang sesuatu yang haram, maka tatkala kita meninggalkannya harus diiringi dengan niat karena Allah. Wal haramu yahtaju ila niyyah fi tarkihi hatta yu'jaru alaih. Jadi setiap sesuatu yang haram, baik itu berupa makanan maupun perbuatan, maka kita meninggalkannya karena Allah. Maka dengan niat kita meninggalkannya karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Ini kembali kepada pembahasan niat yang pernah kita sampaikan. Bahwa orang yang meninggalkan perkara yang haram itu, ada yang tidak dapat pahala dan ada yang dapat pahala. Mereka yang mendapatkan pahala adalah ketika dia meninggalkan perkara yang Allah haramkan lillahi ta'ala. Seperti misalnya zina haram. Ada kesempatan bagi dia untuk berzina, tapi dia ingat Allah. Bahkan wanita tersebut ngajakin untuk berzina. Dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka orang yang seperti inilah yang mendapatkan pahala, bahkan dia akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Berbeda halnya orang yang tidak berzina. Kenapa? Takut bini. Ya, kenapa antum enggak berzina gitu kan? Takut sama istri. Nah, berarti dia bukan takut kepada Allah ya kan? Nah, maka orang seperti ini tidak dapat apa-apa. Sama seperti halnya orang yang berusaha untuk meninggalkan merokok. Ya, beda orang yang meninggalkan lillahi ta'ala. Yang kedua dengan orang yang meninggalkan rokok karena takut sakit. Karena mungkin dia perokok berat, kemudian datang ke dokter, kata dokter engkau harus berhenti merokok. Akhirnya baru dia tinggalkan. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ini tergantung kepada apa? Niatnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara perkara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara yang masih samar, yang masih belum jelas hukumnya. Ya, artinya tidak diketahui apakah halal ataukah haram. Maka yang terbaik adalah apa? Meninggalkannya. Sampai jelas bagi kita bahwa hukum tersebut adalah halal. Atau sampai jelas bagi kita hukum tersebut adalah haram. Jika memang haram maka tinggalkan. Kenapa ada sebagian yang masih samar hukumnya di tengah-tengah manusia? Bahkan Nabi mengatakan di sini, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ada beberapa alasan menjadikan sesuatu itu samar hukumnya. Yang pertama, qillatul ilm. Karena memang dia tidak mengetahui, enggak tahu ilmunya. Ya. Kemudian yang kedua, qillatul faham.
yaitu kurang pemahaman. Kemudian juga yang ketiga qillatul bahas, yaitu karena kurang untuk membahas, tidak berusaha untuk mencari tahu tentang kebenaran hukumnya. Maka ya hal seperti ini yang terbaik adalah kita tinggalkan. Apa contohnya perkara-perkara yang syubhat? Banyak, baik berkenaan tentang masalah makanan atau minuman atau juga perbuatan. Seperti misalnya, apa hukum bekerja di bank ribawi? Iya, dari satu sisi seakan-akan boleh-boleh saja. Wong dia melayani konsumen orang lain gitu kan, membantu, melayani, berbuat baik. Tapi di sisi yang lain ada dalil yang mengharamkan apa? Riba. Maka yang terbaik adalah dia tinggalkan. Bahkan setelah dia cari-cari dalil, ternyata perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram, bahkan termasuk dosa besar. Karena Nabi SAW mengatakan, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai kulluhum sawa. Allah melaknat pemakan harta riba, saksinya, penulisnya, semuanya sama. Dan ketika dia bekerja di bank ribawi, ya, maka sama saja dia tolong menolong dalam apa? Keburukan. Ya. Atau juga misalnya apa hukum mendapatkan gaji dari tempat dia bekerja, yang mana pekerjaan tersebut antara yang halal dan yang haram. Seperti misalnya ya dia bekerja di sebuah restoran, ya di situ menyediakan antara makanan yang halal dan makanan yang haram. Maka yang terbaik adalah apa? Tinggalkan. Ini yang terbaik adalah tinggalkan. Karena itu termasuk perkara syubhat. Ikhtilat dia, tercampur antara yang halal dan yang haram. Atau juga seperti misalnya baru-baru ini kita mendapatkan hadiah dari para caleg. Boleh nggak kita terima jamaah? Ini kan ada dua kemungkinan, ya kan? Apakah itu semata-mata hadiah atau yang kedua apa? Riswah, suap agar kita nyoblos dia. Hadiah hukumnya apa? Halal. Riswah hukumnya haram. La'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyuap dan yang disuap. Maka yang terbaik adalah apa? Meninggalkan, jangan diterima. Ya, ini contoh perkara-perkara syubhat. Atau misalnya seseorang berburu gitu kan, kemudian ternyata hewan buruannya tersebut jatuh ke dalam air, mati. Nah ini termasuk perkara syubhat. Apakah binatang tersebut halal atau haram? Dilihat dari sisi kehalalannya, bisa jadi dia mati karena bidikan senjata tersebut. Dikatakan haram, bisa jadi hewan itu mati karena apa? Tenggelam. Sedangkan hewan yang mati karena tenggelam, dia statusnya adalah bangkai. Maka yang terbaik adalah apa? Tinggalkan. Ya. Atau juga kita membeli daging di pasar. Ya, di sisi kanan ada penjual daging kambing. Di sisi kiri ada yang menjual daging babi. Iya. Maka sebaiknya kita tinggalkan. Kenapa dikhawatirkan? Darah daging babi ya mengalir ke tempat daging kambing. Nah, jadi itulah yang disebut dengan perkara apa? Perkara syubhat. Ya, artinya yang terbaik adalah meninggalkannya. Karena Nabi SAW mengatakan di sini, "Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih." Ya, barang siapa yang menjauhi perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Ya, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Kemudian waman waqa fi subhat waqa fil haram.
Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara subhat, maka bisa jadi dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Akhirnya dia bermudah-mudah dalam perkara yang haram. Ya, inilah sebagai bentuk wara, menjaga kebersihan jiwa. Lihatlah yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Beliau begitu wara, menjaga dirinya dari makanan-makanan yang haram. Pernah suatu ketika ada seorang datang kepadanya, memberikan hadiah berupa makanan. Dia makan gitu kan, dia makan sampai habis. Kemudian Abu Bakar pun bertanya kepada yang memberikannya, dari mana hadiah ini? Kemudian dijawab, itu adalah hadiah hasil sebelum aku memeluk agama Islam dari usaha perdukunan. Ya, maka seketika itu juga dia pun memasukkan telunjuknya ke tenggorokannya, berusaha untuk apa? Memuntahkannya. Padahal secara hukum asal dia nggak tahu ya kan, nggak tahu. Udah orang nggak tahu gitu kan, tapi dia berusaha untuk membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang haram. Nah, kemudian kalau misalnya tadi jelas ya, bekerja di bank ribawi itu hukumnya adalah haram. Kalau pertanyaannya, kita diundang makan, dikasih hadiah oleh orang yang bekerja di bank ribawi, atau seorang anak yang mendapatkan nafkah dari orang yang bekerja di bank ribawi. Orang tuanya dua-duanya bekerja di bank ribawi. Bagaimana nafkahnya? Bagaimana traktiran dia kepada kita? Boleh nggak kita makan jemaah? Termasuk perkara subhat gak ini? Mungkin asalnya dia bingung ya kan? Asalnya dia bingung, ini boleh atau tidak? Nah, ketika dia ragu-ragu seperti ini, maka yang terbaik adalah apa? Meninggalkannya. Nah, tapi ketika dia sudah tahu hukumnya, ya dia bahas, dia tanya kepada ustadz, dia mencari-cari hadis, ternyata hukumnya boleh. Dan inilah pendapat yang benar, bahwasanya kita menerima traktiran dari sahabat, kolega atau siapa saja yang bekerja di bank ribawi, hukumnya boleh untuk kita terima. Dalilnya adalah banyak. Di antaranya ya hadis Nabi SAW yang beliau melakukan muamalah jual beli kepada orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi mereka tidak memperhatikan halal haram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, akaluna lisuhti. Mereka banyak memakan makanan yang haram. Ya, mereka melakukan usaha yang haram, tapi Nabi tetap melakukan apa? Transaksi jual beli kepada mereka. Demikian pula Nabi memenuhi undangan seorang wanita Yahudi. Ya, seorang wanita Yahudi mengundang Nabi untuk makan di rumahnya. Disuguhkanlah paha kambing dan Nabi memakannya. Ternyata kambing tersebut sudah dikasih racun. Ini menjadi pembahasan kita adalah Nabi memenuhi undangan orang Yahudi yang mereka tidak memperhatikan halal dan haram. Demikian pula ada kaidah yang sangat bagus sekali disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, kullu ma haruma likasbihi faharamun likasibihi faqat. Ya. Setiap yang haram karena usahanya, maka yang haram adalah bagi siapa? Pelakunya saja. Bagi pelakunya saja. Ya, adapun kita yang menerima hadiah tidak berdosa. Karena repot kalau semuanya itu berdosa jemaah. Seperti misalnya kita berjalan di jalan tol, yang semuanya itu dari mana? Ya kan, jalan semua kan, fasilitas negara, rata-rata kebanyakan riba. Ya, bekerja di suatu perusahaan yang pemodalnya dia minjem duit dari mana? Dari bank riba. Kalau nggak boleh mau usaha apa ya kan? Jadi yang haram adalah pemodalnya saja yang dia meminjam kepada bank riba. Ya. Demikian pula
Contoh lain, yaitu di mana seseorang membeli daging di pasar, daging ayam. Dan ini juga asalnya termasuk perkara apa? Syubhat. Apa syubhatnya? Pedagangnya baca bismillah atau tidak. Ketika apa? Menyembelih. Ketika ketika pedagangnya menyembelih baca bismillah, maka daging tersebut hukumnya halal. Ya, tapi kalau diketahui dia tidak membaca bismillah maka hukumnya haram. Ini juga termasuk perkara syubhat. Ketika seorang belum tahu hukumnya, maka yang terbaik adalah meninggalkan. Tapi dia pun berusaha untuk bertanya sama ustadz. Karena kan itu ragu-ragu ya kan. Dia bertanya kepada seorang ahlul ilm, dia membahas, mempelajari ilmu agama, ternyata jelas bagi dia bahwa hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ya. Kenapa? Yang pertama, karena kita berada di negeri muslim. Ya, hukum asalnya adalah penyembelihan mereka adalah halal. Kemudian yang kedua, dikisahkan bahwasanya para sahabat mendapatkan hadiah berupa makanan daging-dagingan, yang mana mereka mendapatkan hadiah dari orang-orang yang baru masuk Islam, yang tidak diketahui mereka baca bismillah atau tidak. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, kul wasamillah, makan dan bacalah apa? Bismillah. Ya, jadi hukumnya boleh, sehingga kita tidak perlu takalluf. Apa itu takalluf? Memberat-beratkan diri. Setiap dia beli daging ayam, dia tanya sama pedagangnya, Mas, baca bismillah enggak? Ya, kalau dia juga dari orang lain gitu kan, apalagi kalau di pasar kan, kadang ada yang jualan pahanya doang ya kan, sayapnya doang, campur-campur. Kecuali dengan jelas kita melihat pedagang tersebut menyembelih tidak sesuai dengan syariat, maka kita jangan beli di situ lagi. Ada sebagian pedagang yang nakal, ayam hidup-hidup dimasukin ke tempat pembuang bulu itu. Ya kan, dimasukin hidup-hidup, kan tuh ada air panas ya kan. Nah, bulunya bersih, dia pun mati. Setelah itu langsung dicongkel pakai kukunya lehernya. Tek. Jadi seakan-akan seperti disembelih. Kalau kita melihat dengan mata kepala kita, maka lebih baik kita tidak membeli di situ. Inilah jamaah sekalian, ada perkara yang sudah jelas hukumnya, baik kehalalannya, keharamannya, dan perkara yang sudah yang belum jelas disebut namanya perkara apa? Syubhat. Baik, ini ya, disebut namanya perkara syubhat, bukan syubhat pemikiran yang menyeleneh. Karena kalau kita dengar istilah syubhat, ada dua istilah. Perkara syubhat yang sedang kita bahas, yaitu adanya keraguan-raguan dalam menetapkan hukum, dan yang kedua syubhat berupa pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang kadang dia membawakan ayat Al-Quran untuk melegalkan sesuatu yang haram. Ya, seperti saya pernah dengar ada orang yang melegalkan pacaran, ya, dengan istilah ta'aruf. Ketika ditanya mana dalilnya, itu Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami menciptakan kalian berkabilah-kabilah, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Nah, di antara bentuk saling mengenal adalah pacaran. Nah, ini namanya apa? Syubhat, pemikiran yang nyeleneh ya kan. Jadi bukan pembahasan kita ya hanya dalam masalah-masalah perkara-perkara yang belum jelas hukumnya. Baik, untuk penggalan tentang masalah hati ya, ini butuh pembahasan yang agak panjang. Insya Allah kita akan jadikan di pertemuan berikutnya. Cukup, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.